di donat-donat. Lanjut. Ya, jadi begini, kata Paulus, Kak, kata Paulus itu pernah ngomong gini. Bilang kakak dia Kang Abu ya, curiga. Bilang kak dia. Curiga. Biasa aja, biasanya juga ten. Kok jadi kakak? Ini yang bikin rusuh diturunin aja lah Bu ya. Masa saya ngomong dipotong-potong Bu ya. Enggak, kayak gini bermasalah ya. Handset saya ini kan bermasalah. Oke, Kang Alayubi udah menanggapi, udah lanjut yang lain. Iya. Kang Alayubi bangun, diam dulu ya, biar saya aja dulu ya. Belum. Oh, sudah dari tadi. Kata Paulus ngomong begini, namun bagi kita cukup satu Allah, yaitu Bapa, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, gitu kan. Nah, di dalam John 17 nomor 3, Yesus itu mengatakan begini, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yang ingin saya tanyakan kepada Mbak Putri Sion ini adalah, di situ Yesus memproklamirkan Tuhannya itu siapa, dan Yesus memposisikan dirinya sebagai apa? Coba Mbak Putri Sion dijawab jujur. Oke. Jadi tadi dibilang untuk mengenal satu-satunya Allah dan mengenal Yesus itu ya. Itu yang kehendaknya. Nah, bagaimana cara kita mengenal Yesus dan Allah itu sendiri ya, yang satu-satunya itu? Bahwa Yesus pernah menyatakan inilah kehendak Bapa, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya, kata Yesus, aku membangkitkannya pada akhir zaman. Nah, kalau pengertian kita, yang membangkitkan manusia di akhir zaman itu siapa? Tuhankah atau hanya nabi sajakah? Nah, Yesus saya tidak, ini bukan masalah kebangkitan begini dan begitu, bukan. Yang saya ingin tanya adalah di John 17 nomor 3, Yesus itu memproklamirkan Tuhan yang satu-satunya itu siapa, dan Yesus memposisikan sebagai apa. Itu yang saya tanya. Iya. Selaras dengan perkataan Paulus, namun bagi kita cukup satu Allah, yaitu Bapa, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Itu yang saya kejar, itu yang saya ingin tahu gitu loh. Silakan. Iya. Gini Pak Ayubi, coba simaknya betul-betul ya, simaknya betul-betul. Kita itu harus mengenal satu-satunya Allah. Nah, pertanyaannya apakah Yesus itu memperkenalkan Allah yang lain gitu selain dirinya gitu? Gini, maka yang dari pertama Putri bilang, kita itu harus mengenal Yesus betul-betul. Pernahkah Pak Ayubi mengetahui bahwa Yesus mengatakan, akulah yang akan membangkitkan manusia pada akhir zaman? Artinya Yesus sudah menyatakan dia yang membangkitkan manusia itu. Sementara kita udah tahu bahwa yang membangkitkan manusia pada akhir zaman itu hanya Tuhan. Nah, kenalilah satu-satunya Tuhan yang membangkitkan manusia pada akhir zaman itu. Yesus sudah menyatakan ya, makanya yang tadi dibilang juga bahwa Bapa itu nggak pernah ada yang lihat, suaranya pun nggak pernah ada yang lihat. Tetapi Anak yang di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah, apa yang dinyatakan oleh Yesus, siapa dia? Nah, Yesus mengatakan, barang siapa sudah melihat aku, dia telah sudah melihat Bapa. Di gereja ini gimana, Romo? Di sini nggak ada persembahan kasih, tidak ada enggak apa-apa. Kita hargai Bu ya, meskipun muter-muter nggak nyampe-nyampe ya kita hargai. Iya, kalau Pak Framing yang ngomong muter-muter seperti itu udah saya lupa gitu loh. Ini kan lain Bu ya, ini kan lain Bu ya. Iya, gitu Pak. Manusia akan melihat, tadi yang Putri Sion dari awal juga sudah Tuhan sudah mengatakan bahwa manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya itu, nanti Bapak baca di Yesaya 40 ayat 5.
Itu ada gitu. Kemuliaan Allah Izin memang terima kasih sedih. Kang Abu Ya, ya, Abah, sedikit Abah. Kang Ibi. Gini bisa Pak. Iya. Silakan. Tapi begini. Nggak sabar juga Bentar, kalau sebelum dilihat ke Kang tepin begini Angon, dari tadi. Kang Angon ini Kang Abu Hadid ini kok komalnya goyang Kang Abu Hadid. Ayo coba di bawah bantu ya kopi tap layarnya ya. Ya, tap layarnya komalnya goyang ini karena ada dua, ya itulah di atas ya. Yang paling atas tuh, yang paling atas ada dua itu dua. Apalah istilah kalian ya? Istilahnya kalian apa, bebas lah. Kalau saya sih, ya apa ya? Saya langsung mainstream aja ya. Di atas dua ini ya, para penyembah manusia. Lanjut Kang Angon silakan. Baik, jadi gini saudariku, Pak Framing mungkin sedang memantau kami ya, Putri dengerin. Jadi gini loh, kita harus melihat sesuatu secara keseluruhan. Sejak awal manusia diciptakan sampai sekarang itu harus dijadikan bahan renungan kita. Kalau di pertengahan jalan seperti narasi Putri tadi mengatakan bahwa dia adalah orang yang memperkenalkan tentang Tuhan, apakah sebelum adanya Yesus Tuhan nggak ada? Itu bahan renungan kita. Tuhan tentunya hal wajar dan pantas dia memperkenal dirinya kepada Aduh Pak Angon gak usah marah-marah gitu, gak usah emosi gitu nadanya Pak. Aduh Pak Angon, kayaknya mesti turunin satu ini, mengganggu mulu. Teman-teman, mungkin dia kurang kopi. Kopi dulu mungkin tolong Kak Ayubi kasih kopi, kayaknya dia kurang kopi. Silakan teman-teman kasih kopi dulu. Betul ya teman-teman. Perhatikan, sangat layak, sangat pantas kalau para nabi itu mengungkapkan kata-kata yang sama seperti Putri bilang tadi. Wahai saudaraku, wahai orang-orang, kan begitu. Kenali dialah Allah, begini. Itu pasti begitu, semua para nabi itu mengatakannya. Musa akan melakukan hal yang sama kepada umatnya, Ibrahim akan melakukan hal yang sama kepada umatnya. Jadi hal yang wajar kalau ternyata mereka lah mampu memperkenalkan siapa Tuhannya. Maka konsep Islam itu lurus, konsisten. Para nabi diutus Tuhan untuk memperkenalkan siapa Tuhan. Kemudian mereka digiring untuk mengikuti maunya Tuhan. Sehingga dengan konsep ini, mereka-mereka yang mengikuti para nabi, surga diberikan oleh Tuhannya. Dan orang-orang yang menolak itu, neraka. Jadi sejak dari awal, surga neraka itu sudah ada. Dan ini konsisten sampai sekarang. Ini ajaran yang konsisten. Ini ajaran yang punya parameter yang konsisten. Kalau Putri sekarang dipertanyakan, ketika narasi Putri seperti itu, terus bagaimana sekarang keadaan Tuhan? Di mana Tuhan sekarang? Udah percaya saja, artinya ya berarti apatah mana gitu kan, jadi kan begitu. Sementara kalian atau sebagian perang Kristen itu tidak melaksanakan lagi perintah Tuhan. Sementara Nabi itu diajak dan ditugaskan oleh Tuhan untuk mengikuti bagaimana Tuhan diikutin oleh pengikutnya. Ada ada tradisi, ada konsep, ada syariat yang diikuti oleh umat ketika mengakui bahwa adanya Tuhan. Itu coba perhatikan. Ya, itu yang saya tekankan. Jadi ketika Anda menarasikan itu ucapan Nabi pasti demikian. Ucapan utusan Tuhan pasti demikian. Mereka mengajak umatnya untuk kemudian mengenal Tuhan dan mengikuti maunya Tuhan. Tadi sebenarnya belum terjawab. Apa bedanya dengan mengikuti dan menjadi umat, kan gitu. Pengikut bukan. Kalau pengikut yang saya tahu, pengikut itu sesuatu yang mengikuti apa yang diikutinya. Ketika dia ke kanan, ketika kiri dia ke kiri. Sementara bagi kebagian Kristen kebanyakanlah orang-orang yang mengkhianati apa yang tertulis di dalam kitab suci maunya Tuhan. Begitu. Saya Ayubi keluarin kayaknya dia nggak sanggup bicara benar. Kalau Pak Yubi udah diem loh. Putri, sebentar Putri. Tadi Anda ada klaim bahwa Yesus yang akan membangkitkan manusia. Saya baca di Kisah Para Rasul 2:24, tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Siapa itu? Maksudnya Yesus. Ya, di Kisah Para Rasul 2:24. Di Roma 6:4, karena itu kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Ya kan? Demikian juga kita akan hidup dalam kehidupan yang baru. Jadi artinya Yesus sendiri pun dibangkitkan sama Bapa. Kenapa tadi Putri bisa klaim bahwa Yesus yang akan membangkitkan manusia? Di ayat mana pernyataan itu? Ya, di 1 Korintus 6:14, Allah telah membangkitkan Tuhan, maksudnya membangkitkan Yesus, dan Ia akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Berarti dijelaskan bahwa yang akan membangkitkan kita dengan kuasanya adalah Allah.
1 Petrus 1:21, demi dia kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan memberikan kemuliaan kepadanya, sehingga iman dan pengharapanmu tertuju pada Allah saja. Nah, pertanyaan saya, ini semua datang dari Bible Perjanjian Baru. Tidak satu pun saya ambil dari Perjanjian Lama. Yang menjadi persoalan, di mana klaim tadi yang menyatakan Yesus akan membangkitkan manusia? Kalau memang ada, berarti kontradiksi dengan 4 ayat ini yang semuanya datang dari Perjanjian Baru. Jadi jangan klaim itu tanpa, tadi itulah yang dibilang oleh Abuya tadi. Maka saya bilang problem Kristen itu ada di dalil nakli. Kalau dalil akli kita nggak ada. Nah, dalil naklinya mana? Ya, kalau dalam Islam dalil nakli itu Al-Quran dan hadis, ya kan? Nah, sekarang dalil nakli dalam Kristen itu Bible. Kita boleh terima Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Nah, sekarang saya tawarkan, ini yang dikatakan Perjanjian Baru tentang membangkitkan. Yang membangkitkan itu adalah Tuhan, Allah Bapa. Yang dibangkitkan termasuk Yesus sendiri dibangkitkan. Tolong Putri jawab dengan tepat dengan dalil naklinya. Nanti aklinya belakang. Sudah Pak Dokter, sudah. Oke, siap. Begini Kang Abu Hadid. Kang Abu Hadid begini. Kang Abu Hadid, nanti saya persilahkan iklan dulu. Karena memang harus ada iklan ini. Karena apa? Baik. Karena kalau diskusi seperti ini, apalagi sama Mbak Putri, ini agak-agak tegang-tegang dikit. Gimana ini? Ada iklan dulu. Ya, jadi Kang Abu Hadid saya spesialkan untuk iklan setelah ditanggapi oleh Mbak Putri. Silakan Mbak Putri. Iya. Jadi Bapak di mana tadi pertanyaan? Bapak itu ya dari Bapak doa Bapak kami itu jelas ya, Bapak kami yang di surga. Artinya dia menyatakan bahwa Allah itu ada di surga. Nah, Yesus dibangkitkan oleh Allah gitu. Siapa yang membangkitkannya? Seandainya Pak Muhammad itu mengerti apa yang diberitahukan Tuhan kepada Nabi Yesaya, di situ sudah jelas gitu bahwa tanganku sendirilah, tidak ada yang menolong, tanganku sendirilah yang melakukannya. Gitu. Nah, seandainya Pak Muhammad mengerti tentang perjanjian Allah, tentang ciri-ciri dan gambaran apa yang akan terjadi gitu kan, yang tertulis di Yesaya itu akan mengetahui bahwa dia sendirilah yang melakukannya. Artinya pada saat seseorang ada yang menyatakan dia dibangkitkan oleh Allah, tetapi Tuhan sendiri menyatakan dia yang melakukannya sendiri, dan bahkan Yesus itu juga mengatakan, sebentar ya, tutup lagi. Nggak ada. Akulah. Sebentar, Pak Anggun ada Oh, ya. Nah, Yesus, oke. Seperti apa yang dinyatakan oleh Yesus, ini tertulis di Yohanes 11 ya. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup. Nah, itu sudah ada dinyatakan oleh Yesus sendiri juga gitu. Oke, lanjut. Sekarang bagaimana menurut sebentar, Anda 4 ayat yang saya bacakan tadi? Kisah Para Rasul 2:24. Ya, masa saya ulang lagi bahasanya? Tapi saya ulang nggak apa-apa supaya jelas. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati dan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin dia terikat olehnya. Kalau Anda mengadunya dengan Yesaya, Yesaya itu datang dari Perjanjian Lama, dan kisahnya itu menurut literatur Yahudi ya, itu berkisah tentang Nabi Yesaya. Tidak berkisah tentang Yesus. Tanya sama orang Yahudi, apakah itu nubuat untuk Yesus? Untuk apa diturunkan Yesaya tapi nubuatnya untuk Yesus? Nah, sekarang persoalannya, apakah orang-orang di zaman itu dulu justru salah menerima informasi? Informasi di zaman Nabi Yesaya yang mestinya untuk mereka di zaman itu ternyata untuk orang di setelah itu. Kan itu keanehan. Kalau Anda nyatakan Yesaya itu nubuat buat yang akan datang, berarti secara tidak adil Tuhan telah menurunkan wahyu yang tidak update. Wahyu yang untuk nanti diturunkan hari ini. Dan wahyu yang untuk nanti itu untuk sosok yang nanti, yang tidak ada saat itu. Berarti tidak present saat itu, tapi wahyunya untuk dia. Kan aneh itu ya, orang-orang yang tidak pernah hadir sekolah tapi dapat nilai paling tinggi, itulah dia kira-kira umpamanya. Nah, jadi contohnya ya, contoh yang saya sampaikan itu tadi ya, justru yang Anda katakan Yesaya tadi bertentangan dengan 4 ayat yang ada di Perjanjian Baru. Atau kita hapus 4 ini, kita terima Yesaya kalau Anda mau mengarahkan itu ke Yesus. Gitu Putri. Oke, izin sebentar ya. Saya dulu sebentar. Sama framing izin. Nanti dilanjutkan sama peterangkan sebentar ya. Oke, izin sebelumnya ini iklan dulu Kang Abu Hadid.
Ya, mumpung Baik. nggak ada yang live di YouTube, Oke. nggak ada yang Baik. live di YouTube, coba kita iklan dulu biar Baik. relax gitu kan, relax, Ya, siap. kita relax. Silakan. Siap. Siap. Lagu ini, lagu Yesus apa itu yang Oh, mantap itu? bukan lagu dulu, bukan lagu. Ini bukan lagu, Kang. Ya, Mamirus Jidda. Mamir Al-ayah Majnun. al-ayah majnun. Fadal ya. La'natullahi alaihi. Innahum majnun. Oleng. Bani kucuk gila. لقد تهدثوا كما لو كانوا هم أنفسهم يستمعون. Oleng أفواههم أطول وأقولهم أكثر. Oleng عبادتهم مثل أهواء بني كتلق في المنزلة. Oleng وإذا سألهم عن إلههم قالوا كذا وكذا. Oleng artinya sesungguhnya mereka dari Bani Kucluk semuanya gila. Apabila mereka berkata atau berbicara seolah-olah hanya mereka sendiri yang mendengarkan. Moncong mereka panjang dan akal mereka pendek. Sesembahan mereka dari Bani Kucluk seperti stop kontak lampu di dalam rumah. Dan apabila ditanyakan kepada mereka tentang sesembahan mereka, mereka menjawab, jadi begini, jadi begini, jadi begini, jadi begini. Maha benar netizen dengan segala donat-donatnya. Buya. Ya, Aduh, ya. ini nggak adil. Di Kang Abu Hadi kan baru naik, donatnya udah banyak, punya Boboy masih dikit Buya. Gimana ini Buya nih? Atur dong yang adil. Aduh. Ya kira-kira apa? Turunkan aja Abu Hadi. Awas, nggak jelas nih. Oleng Abu Hadi turunkan. Nanti Nggak Putri fair tambahin nih penonton ini. Jadi begini ya. jadi begini. Kalau kita telaah, Harus disebutkan dari link yang saya bilang tadi, saya rubah ya. Ini kan sudah saya rubah. Yang saya bilang tadi adalah Yesus pernah mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, inilah keabadian itu, inilah surga itu, yaitu bahwa ini sesungguhnya mereka di sini merujuk kepada siapa? Yang dikatakan oleh Yesus, mereka merujuk kepada siapa? Kita kaji per kalimat. Pengikut. Oke, mereka di sini merujuk kepada murid-murid Yesus dan pengikut-pengikut Yesus. Oke, mereka mengenal engkau. Engkau ini merujuk kepada siapa?
Yang mengutus Yesus, Bapak. Oke. Mereka murid-murid Yesus mengenal Tuhan atau Bapa yang mengutus Yesus. Satu-satunya. Ingat, satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus, anaknya Bunda Maria, sebagai utusan Tuhan yang engkau utus, yang Tuhan utus. Nah, kalau ayat ini dikaji apa kata per kata, ini sudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan umat Islam sebetulnya. Dia Tuhan yang mengutus, adalah sang pencipta langit dan bumi, sang pencipta alam semesta dan segala sesuatu yang ada. Sedangkan dia yang berbicara, dia adalah disembah, yang diutus juga disembah. Ini kan bertentangan sudah dengan kosakata antara utusan dengan yang mengutus tersebut, gitu loh. Cuman Mbak Putri ini kan nggak mau jujur sih, kalau menurut saya ya, nggak mau jujur terhadap apa yang telah dikatakan oleh Yesus. Di ayat itu jelas Yesus memperkenalkan Tuhan, memproklamirkan Tuhan yang benar itu siapa. Suaranya tidak bisa didengar, rupanya tidak bisa dilihat. Sementara Yesus dengan mulutnya jujur beliau mengatakan bahwa beliau hanya utusan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Artinya, kalau Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni. Di Markus kan Yesus mengatakan, dosamu wahai anakku, dosamu sudah diampuni. Artinya apa? Yang mengampuni itu adalah dia yang mengutus Yesus. Karena Yesus tidak melakukan kehendaknya dirinya sendiri, melainkan kehendak dia yang telah mengutus dia. Gitu loh. Romo, kenapa Ya, terdiam? gimana? Saya terpental loh ini. Kenapa goyang gini ya? Kok berat tumben ini, berat kali kumrat. Iya, karena gini Bu ya. Kalau Boboy ngomong, ini kan yang dikatakan ini adalah kebenaran Bu ya. Jadi sensitif memang kalau berbicara kebenaran Bu ya. Banyak tembakan-tembakan gitu. Oke, berarti sekarang tanggapi dulu nih sama framing atau sama Mbak Putri. Silakan, nanti Kang Abu Hadid spesial iklan saja ya Kang Abu Hadid ya. Lanjut, silakan. Waduh, gawat nih. Oke. Donat Romo udah mulai naik nih, Donat Romo. Oke, lanjut ya. Jadi yang dibenang satu-satunya Tuhan itu sudah diperkenalkan, sudah diberitakan lebih dulu itu di kitab Nabi Yesaya ya, bahwa Tuhan menyatakan diri, akulah Tuhan, akulah satu-satunya Tuhan yang menyelamatkan kamu gitu. Aku yang memberitahukan, menyelamatkan dan juga mengabarkan. Nah, artinya ada yang dilakukan. Nah, itulah satu-satunya Tuhan yang harus kita kenal. Satu-satunya Tuhan itu adalah yang memang menyelamatkan umat manusia dari dosa, gitu. Kalau Tuhan sudah memperkenalkan dirinya dan memberitahukan bahwa dialah itu yang akan menyelamatkan, satu-satunya juru selamat, bagaimana kita bisa mengenal Yesus? Diakah yang menyelamatkan? Kalau dia bukan menyelamatkan, kalau dia bukan mengampuni dosa, ya kita bisa bilang, oh itu bukan gitu. Tetapi dia sudah menyatakan dia yang mengampuni dosa, dia yang akan membangkitkan manusia pada akhir zaman, dia yang akan merubah kehidupan manusia yang penuh dosa itu supaya layak masuk ke dalam tempat yang kudusnya itu dengan cara apa? Dengan cara aku akan menguduskan mereka dengan cara begini gitu. Nah, dengan cara apa? Dengan cara adanya pengorbanannya di kayu salib seperti itu. Walaupun mungkin tidak secara ini tertulis bahwa itu karena ada penyaliban, tetapi yang tertulis adalah dia yang menyelamatkan kamu itu adalah yang akan mendapatkan aniaya gitu. Nah, makanya kenapa ada yang disampaikan oleh Yesus
sebelum dia nggak ada lagi di dunia ini, Yesus mengatakan gini, bahwa pada akhir zaman itu akan ada yang mengaku-ngaku sebagai Mesias atau Nabi, dan ya seperti aku lah gitu. Tetapi harus kamu tahu bahwa dia itu bukan aku, karena aku datang bukan sebagai Nabi pada saat akhir zaman itu, tetapi sebagai aku dalam kemuliaanku, tanda-tandanya pun ada gitu. Seperti cahaya kilat memancar, nah kedatangan aku seperti itu. Jadi bersama para malaikat gitu kan. Nah, jadi itulah yang akan membedakan. Sepertinya tidak menyentuh apa yang saya katakan ini. Ya, satu-satunya Tuhan kan yang menyelamatkan, Pak, gitu, yang disebut oleh Nabi Yesaya itu. Tuhan itu menyatakan kepada Nabi Yesaya, akulah Tuhan satu-satunya Tuhan juru selamat, tidak ada ilah yang lain seperti aku. Baik. Nah, kita bahas satu persatu ya. Kita bahas satu persatu. Oke. Ini membahas masalah Yesaya. Satu-satunya juru selamat adalah Tuhan. Itu termaktub di Yesaya 43 nomor 11. Satu-satunya juru selamat yang bisa menyelamatkan hanya Tuhan. Ini sebelum kedatangan Yesus ya. Sebelum kedatangan Yesus ke muka bumi, Nabi Yesaya sudah mengajarkan bahwa satu-satunya juru selamat adalah Tuhan itu sendiri. Ya. Jangan cuma terpaku di ayat 11 saja. Baca ayat sebelumnya. Akulah Tuhan, tidak dibentuk sebelumnya dan tidak dibentuk sesudahnya. Lalu bagaimana dengan Yesus? Yesus mengalami pembentukan di dalam rahim perut Bunda Maria. Ruhul Kudus, Roh Kudus yang katanya masuk ke dalam perut Bunda Maria sehingga Bunda Maria hamil. Pertanyaannya, apakah pada saat Roh Kudus masuk ke dalam perut Bunda Maria besar gitu, langsung besar? Enggak, ada proses pembentukan. Dari kecil membesar. Ya kan? Itu adalah bukti bahwa Yesus ini mengalami pembentukan. Nah, sedangkan Tuhannya Yesaya tidak mengalami pembentukan sebelumnya dan sesudahnya. Itu satu. Terus kemudian yang kedua, Tuhannya Nabi Yesaya tidak bisa dilihat, sedangkan Yesus bisa dilihat. Tuhannya Nabi Yesaya tidak mati, tidak pernah mati, tidak mungkin mati, sedangkan Yesus mengalami proses kematian katanya. Katanya seperti itu. Nah, Tuhannya Nabi Yesaya tidak serupa dengan sesuatu apapun. Nah, sedangkan Yesus ini sama dengan Al-Ayyubi. Sama-sama laki-laki, sama-sama punya alat kelamin, sama-sama normal, ya, sama-sama butuh makan minum, butuh tidur, istirahat dan lain sebagainya. Cuman bedanya adalah Al-Ayyubi tidak menerima firman dari Tuhan, Yesus menerima firman dari Tuhan dan menyampaikan firman yang diterimanya kepada umatnya, yakni Bani Israel. Itu bedanya. Kalau masalah kemanusiaannya sama, nggak ada bedanya. Paling bedanya ya cuma kalau hidungnya Al-Ayyubi pesek dikit karena Yesus Timur Tengah agak mancung kan begitu. Itu aja bedanya. Kalau kemanusiaannya lebih mulia Al-Ayyubi lah, buktinya bisa punya anak. Ya kan? Bisa mampu bereproduksi. Sedangkan Yesus kalau sebagai kemanusiaannya gagal bereproduksi. Artinya salah satu ciri telah tersingkir dari Yesus. Ya. Kalau dikatakan sempurna sebagai manusia lebih sempurna Al-Ayyubi, tapi kalau sebagai nabi baru gugur. Ya kan? Ini belum lagi Kang Muhammad. Ya. Belum lagi kalau berbicara di dalam Bilangan 23 nomor 19. Allah bukan manusia sehingga ia berdusta, bukan pula anak manusia sehingga ia menyesal, masakan ia berfirman dan tidak menepatinya. Hosea 11 nomor 9, Allah bukan manusia. Di dalam Maleakhi pasal 3 nomor 6, Allah itu tidak berubah, Tuhan itu tidak berubah. Artinya mustahil Tuhan itu
berubah menjadi manusia. Itu mustahil bagi Tuhan. Allah yang bukan manusia, itu mustahil berubah menjadi manusia. Allah Tuhan satu-satunya yang maha kuasa, mustahil menjadi tidak maha kuasa. Contoh. Allah maha besar. Tidak ada yang mampu menandingi kebesaran Allah. Kalau Allah menjadi manusia, maka gugur maha besarnya. Yesus berapa meter tingginya? 2 meter, paling 2 meter kan? Pertanyaannya, besar mana Yesus dengan rumahnya? Besar mana Yesus dengan rumahnya? Besar rumahnya artinya Yesus tidak maha besar. Kalau Allah menjadi manusia, ini pelin-pelan. Tuhan yang pelin-pelan namanya. Karena mustahil Tuhan itu bertentangan dengan sifat-sifat kemahaannya. Maha besar, mustahil menjadi kecil. Maha suci, mustahil Tuhan itu berubah menjadi manusia lalu bercampur dengan kotoran. Itu mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan menjadi manusia bercampur baur dengan kotorannya, lalu apakah masih bisa disebut maha suci? Loh, maha suci kok bercampur dengan kotoran? Ini kan mustahil. Mustahil. Tuhan maha hidup. Kalau Tuhan menjadi manusia, maka akan mengalami kematian. Mustahil Tuhan itu mati. Mustahil. Mustahil. Gitu, Kak. Oke. Kalau itu sesuatu kemustahilan untuk Pak Ayubi ya, karena kita paham lah, saya juga paham itu mustahil gitu buat kita manusia, tetapi buat Tuhan itu gak ada yang mustahil. Dan Bapak kayaknya kalau bilang kurang mundur bacaannya, Bapak juga kurang mundur. Baca di Yesaya 9 ayat 56, siapa yang dilahirkan itu? Telah lahir seorang putra, artinya dia menyatakan pada masa yang akan datang itu, seorang putra itu siapa? Baca satu-satu. Raja yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu Pak, itu. Terima kasih. Itu bukan untuk Yesus. Itu adalah Hizkia, bukan untuk Yesus. Hizkia mengalami aniaya Pak, dan dia datang untuk menghapus dosa umat manusia Pak. Mohon dicerna kata-katanya baik-baik. Kosa-katanya mohon dicerna baik-baik. Mana Hizkia telah lahir bagi kita. Apakah Hizkia Bapa yang kekal? Apakah dia penebus dosa? Sebentar dulu. Sabar. Telah lahir. Saya izin bertanya nih kepada Mbak Putri nih. Mbak Putri, anak saya telah lahir. Saya ngomong gini sama Kak Putri nih. Mbak Putri, anak saya telah lahir. Yang jadi pertanyaan, anak saya sudah di luar perut ibunya apa masih di dalam perut ibunya? Bapak itu tidak tahu, itu nubuatan Bapak. Bapak paham lagi kan? Kalau iman sudah melekat, tai ayam rasa coklat. Coba bayangkan kalau Tuhan menurunkan firman di tahun 1930, tapi isinya untuk umat di tahun 2050, tapi untuk 1930 nggak ada sedikit pun. Ya, artinya ketika Yesaya diturunkan, konteksnya harus untuk umat saat itu. Bukan Pak. Sebentar, tadi saya udah bilang ya, berkali-kali tadi Putri cacat data. Ya, saya panggil Putri karena kalau saya panggil Mbak terus Putri, artinya jadi kakak anak kan, Putri itu kan anak. Nah, saya nih balik lagi ke tadi ya, cacat data bahwa jelas di Perjanjian Baru dinyatakan seperti itu. Ya, maka menurut pendapat saya ya, yang Yesaya diambil itu kalau dibandingkan dengan 4 ayat yang ada di Perjanjian Baru tadi ya, di Kisah Para Rasul tadi yang menyatakan bahwa Allah yang membangkitkan Yesus ya, maka terbukti yang dinyatakan tadi bahwa Yesus yang membangkitkan umat manusia salah. Dia aja dibangkitkan. Kalau dia dibangkitkan, bagaimana dia membangkitkan? Kembali, Anda harus jelaskan dulu itu, Putri. Jangan bicaranya lancar, tapi datanya kemana-mana. Maka itu tadi dikatakan Abu Yastro, ya, bahwa problemnya ada di dalil nakli. Kisah Para Rasul 24. Saya ulangi.
Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati dan melepaskan dia dari sengsara maut karena tidak mungkin dia terikat olehnya. Roma 6:4, karena itu dia telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian supaya sama seperti Kristus, dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam kehidupan yang baru. Artinya kita semua akan dibangkitkan. Yesus sudah dibangkitkan, akan dibangkitkan oleh Bapa. 1 Korintus 6:14, dan Allah telah membangkitkan Tuhan dan ia akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tuhan di sini terjemahan dari kata Kyrios, tapi diterjemahkan Tuhan, nggak apa-apa, oke. Maksudnya Yesus di sini. Dan Allah telah membangkitkan Tuhan, silakan. Nah, yang keempat, 1 Petrus ayat 1-21. Ya, ayat 1-21, bukan sampai 21. Demi dia, kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan memberikan kemuliaan kepadanya, hingga iman dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Kenapa tiba-tiba makainya Yesaya ada 4 ayat di perjanjian baru? Saya kutip itu dari terjemahan baru, dari TB, nggak dari mana-mana, nggak versi yang lain. Isinya semua menyatakan bahwa Yesus dibangkitkan oleh Bapa. Lalu tiba-tiba Putri tadi klaim bahwa Yesus akan membangkitkan manusia. Gimana? Dia aja dibangkitkan. Ya, dia aja dibangkitkan, itu dia. Nah, jadi intinya fatal ucapan dan datanya itu fatal. Artinya teks sebagai dukungannya atau dalil naklinya itu tidak ada, ya. Tidak ada, hanya sekedar ucap doktrinal and dogmatis, cuman itu aja. Silakan. Silakan Mbak Putri, ini Komal benar-benar goyah. Yang cacat itu bukan data, tetapi Mbak Putri, setelah Mbak Putri nanti menanggapi, mungkin iklan dulu biar tidak terlalu tegang ya. Ini Kang Abu Hadid udah gatel ini, lanjut. Jadi yang cacat itu bukan data sebetulnya, tapi bagaimana beliau ini Buya sebetulnya saya yakin ya beliau ini sebetulnya orang baik, anak baik. Cuma kan dari kecil memang sudah Buya, ini saya ngomong serius. Aduh. Ya Allah, ya Rabbi. Lanjut lah ya. Jadi bagaimanapun itu ya, saya bercerita tentang nubuatan, artinya menceritakan apa yang disampaikan Tuhan itu tentang masa yang akan datang gitu ya, apa yang direncanakan Tuhan, karena disebut perjanjian itu adalah janji yang akan digenapi, janji yang akan dijadikan, ditepati gitu. Nah, kalau masalah data yang cacat dibilang, bukan datanya yang cacat Pak, tetapi pemahaman dan pengetahuan itu juga mempengaruhi ya. Jadi kalau gagal paham gitu kan ya pasti jadinya sepertinya cacat gitu. Nah, tapi makanya Putri Sion bilang dari awal tadi bahwa dalam memahami dan mengenal satu-satunya Tuhan itu perlu yang namanya hikmat, dan karena hanya oleh Roh Kudus itu bisa mengenal Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi bila tidak ada Roh Kudus, ya telah lahir sama akan lahir bedanya di mana? Telah lahir dan akan lahir bedanya. Jadi nubuatan itu bisa dibilang yang gagal paham siapa? Di situ kalimatnya telah lahir, tapi kalau akan lahir beda. Pak Cinta, ya gini. Yang mana kalimat nubuatan? Telah lahir atau akan lahir? Iya. Silakan. Biar nggak gagal paham Pak, yang namanya nubuatan itu adalah apa yang dia lihat tentang masa depan gitu kan yang akan terjadi. Seperti itu bahwa masa depan itu akan dikatakan gini, ada yang mengatakan telah lahir bagimu. Nah, malaikat waktu Yesus lahir, malaikat datang dan mengatakan apa? Telah lahir bagimu raja, raja yang kekal. Itu disampaikan seperti itu, sehingga pada saat orang menerima waktu terjadi, ya itulah pada saat itu memang sudah lahir, makanya dikatakan telah lahir. Makanya Pak, baca Alkitab itu kan harus dengan hikmat. Kalau dengan pengalaman, yang mana kalimat nubuatan? Telah lahir atau akan lahir? Yang mana kata-kata telah lahir itu adalah bahwa itu yang dilihat gitu, bahwa telah lahir juru selamat itu memang telah lahir. Memang di zaman Yesus sudah lahir, Mbak. Makanya Bapak, itu kan nubuatan tentang masa depan. Kalau nubuatan seperti itu kalimatnya akan lahir, tapi kan di situ tertulis telah lahir. Tapi pakai hikmat lah Bapak, bahwa di situ nubuatan berbicara tentang masa depan gitu loh. Jadi bolak-balik nanti ya. Itu doktrin dan kalau gitu, oke. Jadi gini, bacakan sedikit. Sebentar. Anggap aja itu. Kok kalau perempuan semuanya nyosor gimana ini? Iya, sebenarnya. Kalau perempuan yang aduh. Cinta, anggap saja
sebentar dong, sebentar. Anggap saja betul dikatakan telah lahir. Berarti kalian menerima dong bahwa Allah Raja Damai itu, Allah yang Maha Kekal itu lahir. Itu harus bisa diterima. Sedikit dulu Putri. Saya mau Sedikit, jelaskan dulu. Pak Preming lebih baik diam karena kalau Pak Preming ngomong nantinya malah lebih rusuh. Pak Iya, Abu jalan kemana-mana nanti Buya. Malah melebar kemana-mana nanti. Iya. Antara telah dan akan itu menunjukkan kepada kalau akan sebagai nubuat itu berarti belum terjadi, dalam arti nggak mungkin itu karena akan. Pak, tunjukkan. Katanya Anda dosen. Cobalah bernarasi itu yang Tapi ketika bukan disebut KBBI. telah, maka itu menunjukkan itu Bukan terjadi, sudah KBBI. terjadi dalam nubuat itu. Telah KBBI. Kalau saya ikutin Oke. seluruh narasinya, saya terima seluruh dapat narasi Kristen. donat. Saya terima seluruh narasi kitab Yesaya itu, maka akan terbaca seperti ini. Karena seorang anak telah lahir untuk kita. Saya ikutin nggak apa-apa ya. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Ya, ikutin terus. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Lambang pemerintahan apa yang ada di atas bahu dia? Yesus itu punya lambang pemerintahan apa? Dia hidup dalam keadaan terjajah, mati dalam keadaan terjajah, tersalib dalam keadaan terjajah, dihakimi oleh penjajahnya. Al-Kabur. Al-Kabur. Nah, jadi macam mana lambang pemerintahan apa? Makanya kalau ngarang itu lebih hati-hati. Dan namanya disebutkan sebagai penasehat ajaib, ya kan? Penasehat ajaib yang mana? Satu nasihatnya pun tidak didengar saat itu sampai dia disalib. Ya, Allah yang perkasa ini makin melebih-lebihkan lagi. Ya, telah lahir tapi Allah. Ya, yang lahir itu Allah. Coba pikir lagi pakai akal yang benar. Bapak yang kekal. Bapak yang kekal itu di mana kekalnya dia? Dia mati, dibangkitkan tadi sesuai dengan ayat yang saya bacakan. KPR 224 tadi, Kisah Para Rasul 224. Raja damai, aku tidak datang dengan damai, aku datang dengan pedang. Jadi semua poin yang ada di ayat itu dibantah oleh Yesus sendiri. Kalau Anda mau cerdas memandangnya, tapi karena Anda menutup kecerdasan demi keimanan, ya itu yang Anda lihat, ya nggak apa-apa. Mata batin Anda tertutup oleh apa? Oleh dogma tadi. Ya nggak. Artinya kalau saya katakan secara sederhana, secara medisnya, ya kan, you coming and reading the book with your mindset, ya. Oleng. Jelas. Pak dokter, namanya juga CMK. Tahu nggak CMK? Kang Abu, iklan dulu, iklan dulu biar nggak tegang, iklan dulu. Kalau iklan, saya mesti ganti perangkat. Atau saya naik satu lagi ya, nggak usah ganti perangkat ya. Benar, lanjut. Oke, lanjut dulu. Buya. Ya, Saya izin bertanya nih sama Mbak Putri nih. silahkan. Mbak Putri, telah dan sudah ini kan sama kan Buya? Kan sinonim kan? Betul? Persamaan kata kan? Telah, sudah gitu kan? Sama kan? Artinya kan? Saya tanya nih sama Mbak Putri nih. Mbak Putri sudah punya pasangan? Kenapa ke sana? Ini ilmiah. Aduh. Oh. Agak lah. Jangan suudon, ini ilmiah. Aduh. Gimana? Usirnya Pak Angon, di klaim-klaimnya omongan Pak Angon nggak dikasih ngomong, rupanya kesini orang. Iya. Ini ilmiah loh. Penggiringannya mantap ini. Lanjut ilmiah ini. Ayo silakan. Ini bahasa-bahasa ilmiah loh, bahasa-bahasa Ya. yang mengedukasi. Halo Mbak Putri Sion. Monitor Mbak. Halo. Oh ya, lanjut Kang Ayub. Udah Ya. punya pasangan? Tuh. Aduh, Giliran ngomong yang beginian, dapat donat Al Ayubi nih. Coba. Iya. Coba saya yang ngomong, dapat donat nggak ini? Jangan nanti dapat donat. Coba Apa? Mbak Putri sudah punya pasangan. Yang satu kali nanya dapat donat tuh. Tanya lagi dah. Kirim saya donat aja, jangan. Enggak, dijawab aja. Oke, terima kasih.
Udah dapat Aduh, donat. saya dikirimin donat sih. Aduh, hancur ini. Coba dijawab. Abu Hadid 5 kirim ke Abu Hadid 4. Kok Abu Hadid lebih gede masih? Dikasih. Aduh, ngomongin donat lagi. Pertanyaan saya itu loh. Ada kaitannya dengan donat ya. Ada kaitannya dengan donat. Iya. Lubang di tengah masih ada kaitannya dengan donat. Lanjut. Silakan. Mbak Putri, silakan dijawab. Aduh, naksirnya sama Abu Hadid lagi. Aduh. Abu Hadid udah Jadi nggak nyambung ini. Aduh. Ya lanjut. Coba. Maaf guru. Lanjutkan guru. Mbak Putri sudah punya pasangan? Belum, dia jomblo. Iya. Kenapa? Belum mas. Ferry yang jawab. Tabok. Ferry yang jawab, Ferry. Jangan bikin rusuh dulu. Aduh. Ini kan edukasi kan, ya kan? Ferry mau wakili itu Ferry. Ya, silakan dijawab. Silakan dijawab, nggak apa-apa. Oh, udah bisa dijawab. Oke, belum apa Yubi? Ore, peluang. Kenapa menjawab Ini belum? lagi di kamar mandi kayaknya nih, lagi di toilet nih. Kenapa menjawab belum? Kalau belum mau jawab apa? Oke. Sudah. Karena belum menikah. Nah, seandainya Mbak Putri ini sudah menikah, pasti sudah punya pasangan. Artinya pasangannya itu sudah ada. Gitu ya. Kalau sosok pasangannya itu sudah ada, berarti dia sudah punya pasangan. Kalau sosoknya itu belum ada, berarti dia belum punya pasangan. Sama halnya dengan Yesaya tadi. Iya, Sudah lahir atau telah lahir. Artinya sosok itu sudah ada. Bukan yang akan ada. Bukan. Betul. Tepuk tangan. Tapi gini, saya mau tambahin dikit. Barusan saya intip ya Viti Mbak Putri. Sebentar, jangan direcokin dulu, Kang. Enggak, ini serius. Ini sambung, menyambung. Saya dari tadi diam loh. Artinya begini, yang ingin saya katakan adalah ini dua-duanya dapat. Kita dapat edukasi dari Yesaya telah lahir bagimu, gitu kan? Itu edukasinya kan dapat. Terus yang kedua, dia menjawab belum, artinya masih ada pintu-pintu yang lain. Gitu loh maksudnya. Iya. Betul. Saya mau tambahin dikit tadi ya. Tadi saya barusan ngintip VT-nya Mbak Putri. Ya, apa kaitannya dengan sudah pasangan atau belum? Ada kaitannya. Ternyata setelah saya lihat Mbak Putri ini dia nggak mau sama kita. Kenapa? Dia lebih suka sama pria yang berambut panjang. Saya lihat tadi. Banyak video-videonya prianya rambut panjang semua. Nah, jadi mohon maaf ya yang lain ya. Kita nggak ada apa-apanya sama Mbak Putri, oke? Nggak percaya? Jangan Lihat ngomong sendiri. Lihat sendiri. Jangan bicara itulah ngeri karena sudah ada yang masuk ngomongin yang gondrong-gondrong itu. Lihat sendiri, apa saya dusta? Saya barusan ngintip profilnya. Saya lihat di situ banyak VT-VT-nya laki-laki berambut panjang. Jadi kalau pasangan kita ini nggak ada apa-apanya. Mau menjadi calonnya Mbak Putri? Panjangin dulu rambutmu.
Apalagi nih Saifuddin Ibrahim WA saya Kang Abu. Gambar Kenapa? Tuhan Yesus itu. Gondrong-gondrong itu gambar Tuhan Aduh. Yesus itu. Al-Ayubi. Aduh, ini apa sih? Ini Al-Ayubi itu yang pinter nyanyi katanya suruh nyanyikan lagu ini Janda Pirang katanya gitu. Aduh. Ada saja Saifuddin ini. Borussia Yerusalem. Jadi memang ya Kang Alayubi ini punya hubungan yang erat dengan Saifuddin Ibrahim ya. Loh, saya tahu semua. Saya banyak tahu rahasia dia, Buya. Makanya dia nggak berani sentil Al-Ayubi, nggak berani dia. Al-Ayubi tahu rahasia. Banyak tahu. Kalau dulu istrinya itu kan sering telepon Al-Ayubi, istrinya itu. Cuman nomor Al-Ayubi ke ini apa namanya? Apa itu namanya? Kena pelanggaran itu nomor WA. Apa namanya ya? Diblokir oleh WhatsApp. Jadinya putus hubungan kita. Kalau dulu ya ya dibilang romantis lah dalam hal pertemanan. Mana ini? Katanya Saifuddin tadi request lagu apa tadi? Ini lagunya. Kemana Kang Abu? Aduh, Kang Abu Hadid malah kabur. Itu loh lagunya yang gini-gini itu loh. Domba yang mana Tuhan senangi. Enggak, ini Kang Abu Hadid Domba masih yang ada di atas kurus, loh. domba yang kurus. Apa yang gemuk? Teman-teman nggak paham. Kita ya sebetulnya sebelum mengenal Tuhan itu ya kita nggak tuduh kepada Tuhan. Dari awal juga Putri Zion bilang, apakah kalian mengenal Yesus? Pertanyaannya gitu. Nah, dari mana Al-Ayubi bisa mengenal Yesus secara pribadi? Dasarnya apa bisa mengenal Yesus secara pribadi? Baik, saya jawab. Dasar saya mengenal Yesus secara pribadi tentu melalui kitab suci. Sama seperti Kak Sion ini mengenal Yesus melalui kitab suci. Betul? Tepuk tangan. Gimana sih? Udah. Oke. Ya, kitab suci Abuya di mana Abuya mengenal Yesus itu? Kita di Al-Qur'an. Kalau dalam Al-Qur'an Isa Al-Masih. Kalau di dalam Bible Yesus Kristus. Ya, jadi mengenal Yesus itu Abuya Ayubi dari mana? Dari Al-Qur'an. Oh, ya pantas lah, beda. Isa Al-Masih. Kalau dari Bible Yesus Kristus. Soalnya beda Ayubi. Ya kalau beda kan ya beda orang ya beda apa pengenalan gitu. Nah, ini yang menarik. Oknumnya itu satu oknum. Yang dimaksud itu adalah satu oknum. Kenapa kisahnya berbeda? Antara kisah Al-Qur'an dengan kisah yang ada di dalam Bible ini berbeda. Kenapa berbeda? Maka kita pelajari kitab sucinya. Kita pelajari sejarah kitab sucinya. Gitu. Ini yang benar yang mana? Maka harus kita selidiki kitab sucinya. Al-Qur'an adalah wahyu dari Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Pada saat Al-Qur'an dibacakan oleh Nabi Muhammad, dihafal oleh para sahabat. Ada yang mencatat, para sahabat yang mencatat wahyu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu bagaimana dengan Bible? Pada saat Yesus berkata-kata, siapa yang mendengarkan dan siapa yang mencatat? Kak Sion bisa jelaskan? Oke, kalau yang tercatat di dalam Yohanes, Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup, akulah jalan kebenaran dan hidup. Apakah Isa Nabi itu sama mengatakan? Nggak nyambung. Sama nggak? Katanya sama. Apakah sama mengatakan
mengatakan seperti itu? Gini, kenapa kisah Al-Quran dengan Bible itu kisahnya berbeda? Nah, kita harus percaya yang mana nih? Umat Islam pasti percaya Al-Quran. Karena umat Islam itu yakin bahwa Al-Quran itu murni 100% wahyu dari Allah. Betul. Begitu juga umat Kristen pasti meyakini Bible adalah kitab suci yang benar. Betul? Betul. Bagaimana menguji kebenaran Al-Quran dengan kebenaran Bible? Makanya kita uji. Kita cari tahu, kita pelajari sejarah kitab suci itu sendiri gitu loh. Al-Quran dilafalkan oleh Nabi Muhammad, dihafal oleh para sahabat, dicatat oleh para sahabat. Sahabat langsung yang melihat Rasulullah, yang bercakap-cakap langsung dengan Rasulullah, beliau-beliaulah yang menulis Al-Quran. Nah, sementara Bible, Yesus ini berkata-kata kepada siapa, yang mendengarkan siapa, yang menuliskan siapa, itu harus kita cari tahu. Sekarang saya tanya, Injil Matius ditulis tahun berapa? Sebentar Bapak, nggak usah ke tahun-tahun dulu. Nah, yang mencatat Nabi Isa di Al-Quran itu apakah pernah bertemu dengan Yesus, hidup bersama dengan Yesus, mengenal Yesus secara pribadi, itu ada nggak? Al-Quran adalah wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Nabi Muhammad menyampaikan wahyu yang diterimanya kepada murid-muridnya, kepada sahabat-sahabatnya, didengarkan oleh para sahabat, ya, dihafalkan oleh para sahabat, dicatat oleh para sahabat. Al-Quran itu wahyu langsung dari Allah. Sama halnya dengan Yesus yang mengatakan, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka sudah tahu dengan benar bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Pertanyaannya, pada saat Yesus menyampaikan firman Tuhan, itu disampaikan kepada siapa, yang mendengar siapa, yang menuliskan firman-firman yang dibacakan oleh Yesus itu siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih maksudnya mengenal tentang Isa itu? Katanya sama dengan Yesus. Kalau memang Pak Ayubi bilang sama, harusnya adakah diberitahu oleh Jibril bahwa Yesus pernah memperkatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, akulah yang akan membangkitkan manusia pada akhir zaman, akulah yang maha kuasa. Itu sama nggak? Saya jawab. Tahu dari mana? Saya jawab. Nah, silakan Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bihaqqiqatil murad. Itu jawabannya. Lanjut Mbak Putri.
Oke, nah kalau memang dikatakan sama, apakah Jibril menyatakan juga bahwa Yesus pernah mengatakan, akulah pohon kehidupan, akulah air kehidupan, akulah hidup itu gitu. Apakah pernah dinyatakan sama gitu? Sementara berdasarkan apa yang selalu disampaikan oleh teman-teman Islam bahwa Isa alaihissalam itu tidak seperti itu. Sementara bahwa Yesus juga sudah pernah menyatakan kepada Yohanes, dia adalah murid yang terakhir masih hidup. Dia sudah menyatakan akulah yang awal dan yang akhir, akulah yang maha kuasa. Nah, apakah Jibril menyatakan sama seperti itu atau tidak? Karena hati-hati gitu. Hati-hati, jauh sebelum ini ada pun gitu, Yesus sebelum meninggalkan dunia ini sudah pernah berkata, suatu waktu ya, apalagi akhir zaman akan ada nabi-nabi palsu ataupun mesias-mesias palsu yang akan mengatakan aku adalah mesias gitu. Tetapi harus kamu tahu, yang datang sebagai nabi itu bukan aku. Nah, waspadalah akan hal itu. Ini nggak nyambung ini, Mbak Putri. Makanya, bukan nggak nyambung, makanya ini yang dibilang tadi seperti sama tetapi itu tidak sama Pak gitu. Nah artinya Bapak harus mengenal Yesus betul-betul dengan Isa alaihissalam ini. Kalau memang ini adalah sesuatu yang berbeda ya jangan disama-samakan, karena kalau Bapak bilang sama harusnya Jibril tuh menyatakan segala sesuatu yang disampaikan oleh Yesus gitu, bahwa dia datang untuk menyelamatkan umat manusia. Apakah Isa Nabi itu datang menebus dosa umat manusia, menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya? Kalau tidak berarti beda Pak, gitu loh. Kan saya bilang tadi, ya kan, pada saat Yesus berkata-kata, siapa yang mendengarkan kata-kata Yesus itu, dan siapa yang menulis kata-kata Yesus itu? Karena Bible, terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, ini mengambilnya dari Kodeks Sinaiticus dan Kodeks Vatikanus. Sedangkan Kodeks Sinaiticus itu pembuatnya tidak jelas. Lalu bagaimana bisa meyakini bahwa sesuatu yang pembuatnya tidak jelas itu dinisbatkan kepada Yesus? Itu yang saya maksud. Kalau Al-Quran kan jelas. Nabi Muhammad menyampaikan wahyu dari Allah, didengar oleh para sahabat, ditulis oleh para sahabat. Nah, sementara Yesus pada saat menyampaikan firman Tuhan, ini yang mendengarkan siapa? Yang menuliskan siapa? Itu yang harus kita cari tahu untuk mencari kebenaran. Ini kitab yang mana yang betul-betul murni dari Tuhan? Gitu loh maksud saya. Kalau yang menulis kan jelas ya Pak bahwa mereka itu memang diperintahkan oleh Yesus sendiri ya, dan itu dibimbing oleh Roh Kudus Pak, gitu, bukan oleh roh-roh yang lain. Dan itu ditulis. Mana Yesus menyuruh menulis? Ya, makanya Bapak nanti baca tuh betul-betul dimengerti lah dan dipahami. Kenapa Injil itu bukan wahyu seperti yang Pak Ayubi pahami gitu ya, bahwa Injil itu wahyu-wahyu yang diturunkan kepada Isa. Bukan seperti itu, tetapi apa yang difirmankan pada perjanjian lama itu dijadikan. Nah, pada waktu itu dijadikan apa saja yang terjadi? Nah, murid-murid yang melihat segala sesuatu apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar itu ditulis supaya benarlah nih sudah dinyatakan bahwa apa yang dijanjikan Tuhan mengenai penebusan dosa itu sudah dilakukan. Tuliskanlah itu gitu kan. Nah, artinya mengenal Yesus ini secara pribadi adalah mereka yang waktu itu bersama-sama dengan Yesus dan itu mencatat apa saja yang disampaikan. Termasuk yang disampaikan salah satunya adalah nanti akan ada yang menyerupai seperti aku. Istilahnya seperti itu. Dia akan menyebut dirinya Nabi, Mesias, tetapi kamu harus tahu itu bukan aku. Itu pesan penting dari Yesus sebelum dia meninggalkan dunia ini loh. Hati-hati, waspada. Nah, artinya Al-Ayubi tadi paham bahwa ini sepertinya satu sosok gitu. Tetapi makanya pas ditanya satu sosok ini dapat cerita dari mana? Dari Jibril, dituliskan oleh para sahabatnya Nabi gitu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jibril ini apakah benar-benar menceritakan tentang Yesus atau ternyata enggak? Karena Yesus aja sudah berkata, waspadalah karena akan ada nabi-nabi palsu. Dia sedikit ya Bang Al-Ayubi ya. Baik, siap. Nanti apa? Tapi dia bukan aku, dia bilang gitu. Siap. Ketika Putri Sion mengatakan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Jangan ke situ dulu, Bang. Jangan ke situ dulu. Oh iya.
Lanjut jangan ke situ dulu. Baik, sekarang kita bicara data ya, bukan katanya dan katanya ya. 4 Injil kanonik yang pertama di urutan pertama adalah Matius. Oke? Sepakat ya, Mbak Putri Sion ya? Injil Matius di urutan pertama, betul? Silakan, Pak. Baik. Kitab Matius. Penulis, ini penulisnya disebutkan. Penulis Matius. Tema Yesus Raja Mesianis. Tanggal penulisan tahun 60-an. 60 Masehi ya, 60 Masehi. Oke? 60 Masehi. Artinya buku ini atau tulisan ini ditulis 27 tahun setelah Yesus terangkat. Oke? Sepakat ya? Ini tahun 60? Lanjut, Pak, lanjut. Oke, artinya kitab ini atau buku ini ditulis 27 tahun setelah Yesus terangkat. Kita baca latar belakang Injil ini dengan tepat sekali ditempatkan pertama sebagai pengantar PB dan Mesias anak Allah yang hidup. Matius 16:16. Walaupun nama pengarang tidak disebutkan, nih, walaupun nama pengarang tidak disebutkan dalam nas Alkitab, kesaksian semua bapak gereja yang mula-mula sejak kira-kira tahun 130 Masehi menyatakan bahwa Injil ini ditulis oleh Matius, salah seorang murid Yesus. Ingat di sini, walaupun nama pengarang tidak disebutkan dalam nas Alkitab, artinya kitab ini diklaim tulisan Matius, yang mengklaim itu bapak-bapak gereja. Tahu dari mana bapak-bapak gereja bahwa ini adalah tulisan Matius? Itu yang ingin saya pertanyakan. Udah, Pak? Oke. Silakan. Pak Ayubi gini. Pak Ayubi mengatakan itu adalah karangan. Berarti lebih hebat pengarang ini gitu kan ketimbang Jibril ya, karena pengarang kitab ini sudah lebih dulu menuliskan untuk berwaspada. Bukan saya yang menyebutkan ngarang. Yes, bukan saya. Ini datanya dari Kristen loh. Oke, berarti data itu dan yang membuat setiap perkataan di dalam Alkitab itu lebih hebat karena dia lebih dahulu menceritakan tentang Yesus, bahkan dia menceritakan tentang sosok yang akan menyerupai dia untuk menyesatkan banyak orang. Silakan dibaca di Matius 24. Hebat banget berarti, Pak. Seandainya itu pun memang bukan wahyu atau dari apa, itu pengarang itu lebih hebat daripada Jibril karena dia lebih dahulu menciptakan yang namanya nama Yesus yang dianggap sebagai Isa sama Bapa gitu. Dan dia sangat hebat. Sebelum Jibril datang, dia sudah menyatakan waspadalah akan ada yang menyerupai dia dan ketahuilah bahwa dia itu bukanlah Yesus. Itu hebatnya, Pak. Kayaknya ini, aduh, nggak sinkron ini, nggak nyambung, aduh, gimana? Ya, gimana Pak? Kan Bapak bilang bahwa mau mencari yang benar gitu. Artinya itu luar biasa gitu. Walaupun Bapak menyatakan Isa itu adalah Yesus, tetapi yang sebelum Jibril nyatakan itu melalui para murid-muridnya Nabi Muhammad itu udah terlebih dahulu larinya kok ke Jibril itu. Ya kan, karena Nabi Isa tahu dari mana Nabi Isa tentang itu. Dan makanya tadi aku tanya, apakah Isa alaihissalam itu Yesus? Saya katakan bukan, Pak. Itu beda. Itu kan menurut Mbak Putri. Menurut Mbak Putri berbeda. Kenapa? Karena Mbak Putri membaca Bible. Ya, sedangkan Bible ini sudah dijelaskan bahwa Injil ini ya, walaupun nama pengarangnya tidak disebutkan dalam nas Alkitab, ini pengarangnya tidak disebutkan namanya, gimana?
Makanya Makanya saya kalau pertanyakan, pada saat Yesus menyampaikan firman Tuhan, yang mendengarkan siapa, yang menulis siapa, itu yang saya tanyakan, gitu loh. Iya, makanya kan tadi bilang bahwa Isa Nabi itu adalah Yesus. Berdasarkan apa? Tadi kan berdasarkan apa yang disampaikan Jibril kan. Nah, kalau memang betul itu sama dengan Yesus, apakah Isa Nabi alaihissalam itu pernah dinyatakan oleh Jibril pernah mengatakan, akulah yang maha kuasa, aku yang membangkitkan pada akhir zaman, akulah yang Aduh, menghidupkan, ini aku yang akan itu membangkitkan. doktrin, Mbak. Ya, Itu doktrin itu tapi lebih hebat malah sampai menyatakan hati-hati ya, waspada akan ada nabi-nabi palsu yang menyerupai aku pada akhir zaman gitu ya. Jadi jangan ada lagi yang berkata nabi Paulus itu bukan ada di akhir zaman. Ini bercerita tentang nabi-nabi akhir zaman yang menyerupai Yesus. Jangan gitu. melebar kemana-mana, jangan melebar Gini Pak kemana-mana. Ayu, ini kan kita mengenal Yesus. Ya, pelan-pelan. Kita kan mau mengenal Yesus nih. Makanya kenalilah Yesus, kenalilah Isa Nabi itu. Loh, Kalau memang iya, sama, bagaimana kakak mengenali Yesus dari tulisan orang yang tidak diketahui penulis, dari buku yang tidak diketahui penulisnya? Bagaimana untuk membuktikan itu bahwa itu benar-benar adalah ucapan Yesus, benar-benar firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus? Makanya saya pertanyakan, pada saat Yesus menyampaikan firman Tuhan, yang mendengarkan Yesus itu siapa? Yang mencatat itu siapa? Itu yang saya tanya. Kalau berbicara iman kita nggak perlu diskusi. Oke, Pak Ayubi, penulis Yesus itu kenapa juga sampai harus dibawa-bawa sama Jibril? Ya, artinya dia mengakui keberadaan Yesus itu ada. Mengakui, tetapi seperti apapun yang diceritakan oleh Jibril, ini ingat lagi bahwa Yesus pernah mengatakan waspadalah. Itu si penulis itu lebih hebat ya daripada Jibril. Itu sudah dinyatakan. Tahu dari mana? Tahu dari mana? Sebentar. Tahu dari mana? Mbak tahu dari mana bahwa Yesus pernah mengatakan itu? Mbak tahu dari mana? Coba baca Matius 24, Pak. Oke. Baca Matius 24. Ini ucapan Yesus. Apakah Yesus benar-benar ngomong seperti itu? Ya, semua yang dituliskan itu berdasarkan apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, Pak. Oke. Siapa yang mendengarkan itu? Para murid. Matius murid Yesus. Nah, pertanyaan lebih ini lagi, apakah bukan Matius, Pak? Itu kan penulisnya, Pak. Dituliskan Matius. Ya, itu sebetulnya kan gini. Ini Bapak lebih mau ke mendasar ya kalau seperti itu. Artinya gini, Pak, secara luasnya pun Bapak nggak akan dapat nih, akan muter-muter. Jadi nanyanya ke situ lagi, ke situ lagi. Padahal kalau mau kita bilang, karena kan ini intinya, Mbak, ini intinya untuk mempelajari kisah mana, kitab suci mana ini, kisahnya yang harus kita ambil, yang harus kita percayai. Makanya kita pelajari kitab sucinya dulu. Justru ini kita pelajari sejarah penulisan kitab sucinya dulu. Justru itu intinya, Pak. Bedakan Isa Nabi alaihissalam dengan Yesus. Bisa nggak menemukan perbedaan Mbak Putri. Supaya apa? Supaya yang namanya keraguan-raguan itu yang ada di benak bapak-bapak itu udah gitu selesai, bahwa itu beda gitu. Jadi nggak bisa disamain, Pak. Gini loh. 2000 tahun yang lalu hidup seorang manusia yang bernama Yesus. Yesus ini diutus oleh Bapaknya, oleh Tuhannya sebagai penyampai firman Tuhan. Pada saat Yesus ini menyampaikan firman Tuhan, ini yang mendengarkan itu siapa? Yang menuliskan firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus itu siapa? Kalau merujuk kepada Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, Matius ini mendengar dari siapa? Dari siapa? Nyambung kepada Yesus gitu loh. Betul-betul bahwa tulisan ini atau perkataan ini bersumber dari Yesus. Ini Matius dapat dari mana? Mendengar dari siapa? Itu yang saya pertanyakan.
Iya Pak, itu intinya betul. Makanya kalau berbicara tentang bahwa Isa Nabi alaihissalam itu adalah Yesus, itu pasti berpatokannya bahwa Al-Maidah 46 mengatakan itu ada Injil yang dibawakan oleh Nabi Isa gitu. Nah pertanyaan saya sekarang, kita mau mengenal Nabi Isa itu, coba di dalam Injil yang Bapak punya, yang diimani di dalam Al-Maidah itu yang mana Pak gitu, supaya saya juga mengenal Nabi Isa itu gitu. Siap, Buya. Jadi sudah close ya bahwa Matius, Markus, Lukas dan Yohanes ini sanadnya tidak bersumber, tidak nyambung kepada Yesus. Ya, Setuju? silakan lanjut aja. Injil yang dipakai oleh teman-teman Islam yang diakui Al-Maidah, itu yang mau aku tahu. Oke. Buya, monitor. Iya. Suara Abuya Kang merdu. Maryam dari ayat berapa Buya? Dari ayat 17 mungkin Buya sampai 36 Buya. Ya, dia minta itu wa qafaina ala asarihim bi Isa bin Maryam itu tadi. 46. 17 sampai ayat berapa? Maryam baca dari 17 sampai 36 Buya. Pakai ini Buya, pakai nada hijaz Buya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. 17 kan Romo? Iya Buya. Wadkur fil kitab. Itu bukan 17 Romo. Dari 16. Iya 16 itu. Kalau dari 16 itu wadkur fil kitab itu kan? Ah, betul. Ulang lagi ya. Kira Romo ini sih dari 17. Bismillahirrahmanirrahim. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا صدق الله العظيم. Silakan Kak Erwin, artinya bagi-bagi tugas. Bang Alayubi aja, apa saya? Siap. Dia Maryam. Nah, wadkur. Ceritakanlah Nabi Muhammad kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu
ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis, dia Maryam memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, Jibril, kepadanya. Kemudian dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Dia Maryam berkata kepadanya, "Sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih darimu untuk berbuat jahat kepadaku jika kamu seorang yang bertakwa." Dia Jibril berkata, "Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberikan anugerah seorang anak laki-laki yang suci kepadamu." Dia Maryam berkata, "Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki? Padahal tidak pernah ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku, dan aku bukan seorang pelacur." Dia Jibril berkata, "Demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu sangat mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya sebagai tanda kebesaranku bagi manusia dan rahmat dari kami. Hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan." Maka dia Maryam mengandungnya, lalu mengasingkan diri bersamanya ke tempat yang jauh. Rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia Maryam berkata, "Oh, seandainya aku mati sebelum ini dan menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan selama-lamanya." Dia Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, "Janganlah engkau bersedih. Sungguh Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menjatuhkan buah kurma yang masak kepadamu. Makan, minum, dan bersukacitalah engkau jika engkau melihat seorang. Katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar puasa bicara untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Oleh karena itu, aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini." Dia Maryam membawa dia bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka kaumnya berkata, "Wahai Maryam, wahai Maryam, sungguh engkau benar-benar telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Wahai saudara perempuan Harun, Maryam, ayahmu bukan seorang yang berperangai buruk dan ibumu bukan seorang perempuan pezina." Dia Maryam menunjuk kepada bayi. Sebentar. Dia Maryam menunjuk kepada bayinya agar mereka bertanya kepadanya. Mereka berkata, "Bagaimana mungkin," orang-orang Yahudi maksudnya, "bagaimana mungkin kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Dia Isa berkata, setelah orang-orang Yahudi mengatakan itu, maka Nabi Isa alaihissalam yang masih di dalam ayunan itu berkata, "Qala inni Abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya." Dan Isa berkata, "Sesungguhnya aku hamba Allah, Dia akan memberiku kitab Injil dan menjadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-sholati waz-zakati ma dumtu hayya." Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada dan memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan sholat serta menunaikan zakat sepanjang hayatku. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan berbakti kepada ibuku serta Dia menjadikanku dan berbakti kepada ibuku serta Dia tidak menjadikanku orang yang sombong lagi celaka. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku,
pada hari wafatku dan hari aku dibangkitkan hidup kembali. Dzalika Isa bin Maryam qala al-haqqil ladzi fihi yamtarun. Itulah hakikat Isa putra Maryam, perkataan benar yang mereka ragukan. Maka lillahi ayyattakhidha min walad subhanahu idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak, maha suci Dia. Apabila hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Ayat yang ke-36. Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratum mustaqim. Isa berkata, sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus. Itu kisah Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran. Shadaqallahul Azim. Silakan Mbak Putri Sion. Iya, di situ ada yang benar ya, bahwa Dia adalah jalan yang lurus itu gitu. Putri mau nanya, apakah itu surah Maryam itu yang dimaksud dengan Injil? Apakah surah Maryam yang dimaksud dengan Injil? Sesuatu yang berkaitan, yang menjelaskan tentang Nabi Isa alaihissalam, yaitulah Injil. Ya, berarti itu Injil ada di dalam Al-Quran gitu. Itu Injilnya. Betul. Oke. Betul. Oke, Pak. Nah, sebetulnya kalau yang Putri pahami ya di agama Kristen ini, Injil itu adalah kesaksian atas dasar janji Allah yang sudah digenapi. Dia bercerita atas dasar apa yang sudah disampaikan tadi tentang telah lahir itu, kelahiran Raja Damai, Allah yang kekal. Itulah perjanjian baru gitu. Itu menuliskan tentang itu, menuliskan tentang apa yang dijanjikan itu apa ya yang ada di perjanjian lama. Perjanjian Allah itu adalah tentang penebusan dosa, Pak. Penyelamatan umat manusia dari dosa, bukan dari belenggu suatu pemerintah kah atau apa gitu ya yang di dunia ini, bukan. Tetapi lebih ke pelepasan dari terikatnya manusia dari kesalahan-kesalahan manusia yang tidak taat gitu. Nah, bagaimana Bapak tahu bahwa seorang Nabi Isa itu berdasarkan apa dijanjikan dia kelahirannya tanpa bapak, sehingga Bapak percaya bahwa dia itu dari Tuhan datangnya gitu. Nah, kalau misalkan ini, kalau Putri kan berdasarkan apa yang tertulis di dalam Taurat dan juga di dalam Zabur tentang ciri-ciri seseorang penyelamat ini gitu, penyelamat umat manusia dari dosa ini. Nah, itu ada dasarnya, Pak. Tetapi kalau tadi Bapak, oh iya berdasarkan ada surah Maryam nih, itulah yang bisa dibilang Injil di dalam Al-Quran itu. Yaitu kan Putri harus menerima itu, pernyataan itu harus dari Bapak, karena memang itu adalah keyakinan di dalam agama Islam gitu. Nah, kalau sayangnya Pak gitu, kalau misalkan Putri tidak mempunyai dasar ini, mungkin Putri juga akan beranggapan itu sama, Nabi Isa alaihissalam dengan Yesus itu sama. Tetapi di dalam Alkitab itu sudah dicatat, dan bahkan Yesus sendiri yang menyampaikan, dan itu dicatat oleh saksi langsung gitu yang berada bersama-sama dengan Yesus, yang mendengarkan apa yang dia sampaikan, bahwa ada yang namanya di dalam Yohanes 8 ayat 44 itu sudah diperingatkan bahwa ada pembunuh manusia itu sejak semula, dan dia nggak hidup di dalam kebenaran. Di dalam dia itu nggak ada kebenaran. Jadi kalau dia berkata segala sesuatu yang tidak sesuai, tidak sama, itu dia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab dia tidak menyukai apa yang dilakukan oleh Tuhan gitu, dan bahwa Tuhan sudah menyatakan apa yang dijanjikan itu sudah terjadi, dia tidak menyukai itu, Pak, gitu. Jadi kalau Putri ya, itu siapa yang menggenapi? Itu siapa yang menggenapi? Yang menggenapi pembunuh sejak lama. Yang menggenapi pembunuh itu siapa? Siapa sosoknya? Nanti Bapak baca di Yohanes 8 ayat 44, karena kalau Putri baca takutnya ada ya, kalau baca Yohanes 8 itu dari 37-nya, Mbak.
Ya, di mana kenapa mereka itu maksudnya hendak gini? membunuh Yesus. Apa sebabnya mereka hendak membunuh Yesus? Bukan, Mereka Pak. itu adalah mereka mengaku adalah cucunya Abraham. Tapi nyatanya mereka ini hendak membunuh Yesus. Apa alasannya? Karena firman yang disampaikan oleh Yesus itu tidak masuk ke dalam hati mereka, sehingga hendak membunuh Yesus. Ya, itu Pak yang disebut dengan cucu Padahal Abraham Abraham sendiri juga. tidak pernah mengajarkan seluruh keturunannya untuk membunuh para nabi. Ya, Pak Bahkan Cinta, yang lahir, ya sebentar Mbak. Bahkan yang lahir nabi-nabi pada kala itu dari kalangan Bani Abraham sendiri, Oke. keturunan Pak Cinta, Abraham sendiri. ya, Pak Cinta mengenai keturunan Abraham. Sebentar. Ya, tertulis juga di dalam Alkitab bahwa ada yang keturunan itu bukan keturunan Abraham tetapi bukan dari Allah. Nah, itu yang harus nanti coba Pak Cinta lebih dalam lagi untuk mengerti maksud dari makna firman itu apa gitu ya. Jadi dipelajari lagi supaya nggak gagal persepsi. Artinya Iya, gitu pengakuan mereka adalah cucunya Abraham, anak Abraham. Mereka mengaku seperti itu. Nah, kalau mereka memang betul-betul mengaku sebagai anak Abraham, Yesus menerangkan lagi bahwasanya kalaulah memang kalian mengaku sebagai anak Abraham, Abraham tidak pernah mengajarkan untuk membunuh para nabi, tapi nyatanya mereka ini hendak membunuh Yesus. Ya, itu sudah tertulis Pak. Kalau memang para nabi itu dibenci dari zaman dulu juga ada tertulis sampai yang Memang betul. Begitu juga baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu juga dengan Yesus juga dibenci. Iya, tetapi Di mana kedamaian yang dibawa Yesus kalau dia masih dibenci? Pak Cinta, Kalau ada rasa kebencian, tentunya belum ada rasa kedamaian di situ, Mbak. Pak Cinta, mengenai perjanjian penebusan dosa untuk umat manusia ini, apakah ada di dalam Isa Nabi Bapa? Makanya saya bilang Isa Nabi Bapa itu dengan Yesus itu nggak sama. Ya, itu tadi wa qafaina ala asarihim bi Isa bani Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa atainaul Injil wa nuru wa musaddiqan lima wa musaddiqal dan seterusnya, saya lupa tuh. Al-Maidah 40. Dia memang betul datang membenarkan kitab sebelumnya. Dan dia datang menjadi cahaya bagi Bani Israel. Iya Pak. Nah, apakah Nabi Isa alaihissalam itu menggenapi perjanjian tentang penebusan dosa, Pak? Gak ada di dalam Islam, gak ada konsep penebusan dosa, Mbak. Itulah yang tadi yang ada konsep penebusan dosa jelas itu adalah ajaran pagan. Ya. Yang tebusin itu namanya ajaran pagan, Mbak. Ya. Bukan konsep keagamaan yang dibawakan oleh para nabi. Makanya Putri bilang tadi perjelas bahwa Yesus dan Isa Nabi itu tidak sama, Pak, gitu. Cuma kan masih selalu bilang sama. Iya, di sini kan ada dua kitab. Yang manakah yang menyesatkan ajaran Yesus dan mana yang membenarkan ajaran Yesus? Kita buktikan. Kita kan sudah Ustadz Ayubi mengatakan ayo mari kita buktikan yang mana yang kitab yang menyesatkan ajaran Yesus dan mana yang kitab yang membenarkan ajaran Yesus. Iya. Dalam Matius 5, Yesus mengatakan, jangan kau menyangka aku meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu kata Yesus. Itu dibenarkan oleh Al-Qur'an wa qafaina tadi, Al-Maidah 46. Itu benar, Mbak. Nah, apa yang diajarkan Yesus itu menuhankan Tuhan yang Esa, Yohanes 17 nomor 3, dan mengenal Yesus sebagai utusan yang diutus oleh Bapa, kan begitu. Kita sudah mengenal Yesus, itu dari tadi kita sudah. Kami umat Muslim sangat kenal dengan Yesus dan kami sangat mencintai dan menyayangi Yesus dibanding kalian. Kalau benar-benar mengenal Yesus, gitu kan? Apakah tahu bahwa Yesus mengatakan aku yang akan membangkitkan Pak Cinta pada akhir zaman? Aku datang yang membangkitkan itu baca 1 Samuel 2 nomor 6. Yang membangkitkan itu, yang mematikan itu adalah Bapa Tuhan, bukan Yesus. Kedatangan Yesus dan kedatangan Isa alaihissalam apa persamaannya? Ingat, di Matius 16, data 27-28, yang datang itu anak manusia, Mbak, bukan Tuhan. Begitu juga dalam Al-Quran, datang kedua kali itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Di mana datanya? Salah, Bapak. 61. Baca Matius 1 ayat 21. Yesus lahir untuk apa? Itu malaikat yang menyatakan. Matius, iya memang benar. Yesus, semua para nabi itu menjadi cahaya bagi umatnya. Dan setiap para nabi itu yang diberikan risalah. Apa arti risalah ini? Menyampaikan firman Tuhan kepada umat. Beda nabi-nabi yang lain. Contoh Yohanes, dia tidak membawa risalah, dia tidak membawa ajaran, hanya kepentingan dirinya dan keluarganya. Tapi kalau beda dengan Yesus atau Nabi Isa, dia menyampaikan risalah
perkataan Tuhan untuk disampaikan kepada umat Bani Israel. Apa yang didengarnya itu haruslah disampaikan kepada Bani Israel. Makanya itu dikatakan risalah atau dikatakan rasul. Wa rasulan Bani Israel anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum, itu katanya Al-Imran 49. Sebagai utusan, sebagai rasul bagi kalangan Bani Israel. Itu kata Allah dalam Al-Qur'an. Jadi setiap apa yang disampaikan Yesus itu berdasarkan apa yang didengarnya. Kalau misalnya gini, Yesus mengatakan, aku akan membangkitkan seluruh umat manusia. Itu semua bersumber dari Bapa. Bapa yang memerintahkan hal itu. Supaya Yesus menyampaikan kepada Bani Israel bahwasan itu adalah perkataan Bapa yang diteruskan kepada Yesus. Yesus ini hanya sebagai juru bicara, Mbak. Jangan dijadikan dia sebagai Tuhan. Yohanes 3 nomor 34. Syarat menjadi utusan itu adalah yang menerima firman dan menyampaikan firman. Yesus Yohanes 17 nomor 8 menerima firman dan dia menyampaikannya. Itu syarat. Nggak ada syarat Tuhan menyampaikan firman, Mbak. Syarat Tuhan itu menciptakan alam semesta dan mendirikan dan menegakkan dan memerintahkan hukum-hukumnya untuk ditegakkan. Itu syarat Tuhan. Kalau syarat Nabi, syarat Rasul itu menyampaikan firman. Baca itu Yohanes 3 nomor 34. Enggak ada, Mbak. Makanya dikorelasikan dengan Al-Imran 79 sampai 80. Setiap nabi. Aduh, lanjut. Siap. Buya, sebelum turun saya izin dikit ya kepada Mbak Putri Sion mengenai tentang jalan yang lurus tadi, Mbak. Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Dan sungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus yang dimaksud oleh Nabi Isa alaihissalam itu ya menyembah Allah, bukan malah menyembah Nabi Isa alaihissalam. Baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam Bible tidak ada satupun perintah yang memerintahkan untuk menyembah kepada Nabi Isa ataupun Yesus di dalam Bible. Enggak ada. Perintah Nabi Isa alaihissalam memerintahkan untuk menyembah kepada Allah. Surah Maryam ayat 36. Az-Zukhruf ayat 64. Nabi Isa alaihissalam mengaku sebagai hamba Allah, Nabi Allah. Surah Maryam ayat 30. Nabi Isa alaihissalam mengaku sebagai utusan Allah yang diutus untuk Bani Israel. Surah As-Saff ayat yang ke-6. Perintahnya yaitu menyembah Allah Tuhan satu-satunya. Inilah jalan yang lurus. Sama halnya dengan yang di Bible. Yesus mengatakan Yesus mengatakan, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kata Yesus, Lukas 4 nomor 8, Matius 4 nomor 10. Lalu kata Yesus juga, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah. Ya. Kang Al, mohon maaf saya potong sebentar. Ikhwan Fillah ya semuanya dan guru-guru. Mungkin begini, kebetulan Kang Al saya mau ngantar anak ke dokter. Siap Buya, Buya. Mau ke dokter THT. Doanya mungkin dari semuanya semoga lekas sembuh dan semuanya yang ada di sini semoga amin semuanya ya. Amin. Kalau mau diskusi berlanjut boleh, cuman saya nggak monitor tapi nanti kalau rungkat mohon maaf ya gitu ya Kang. Dirungkatin aja Bu ya, dirungkatin aja. Ini terakhir ya buat Putri Sion. Kalau Putri Sion, Mbak Putri Sion ini mengatakan masih berkeyakinan bahwa Nabi Isa itu bukan Yesus, itu iman Mbak. Kita nggak bisa ikut campur masalah itu. Mbak meyakini Yesus itu adalah Tuhan berdasarkan Bible, itu adalah hak Mbak. Kita nggak boleh ikut campur gitu ya. Tapi saran dari saya, pelajari sejarah penulisan kitab suci Bible itu sendiri. Sebagaimana Al-Quran gitu. Mbak pelajari siapa penulis Al-Quran. Apakah benar Al-Quran ini penulisnya adalah sahabat-sahabat Nabi Muhammad? Apakah benar Bible ini penulisnya adalah murid-murid Yesus? Itu cari tahu. Kalau Mbak tidak mencari tahu itu, sampai muntah darah saya ngomong, nggak bakal masuk Mbak. Nggak bakal masuk, karena itu doktrin gitu loh. Pokoknya kitab suci ini saya bersumber dari Yesus. Nah, sedangkan Mbak tidak mencari tahu kebenaran kitab suci Mbak gitu. Ini Matius dapat dari siapa? Markus dapat dari siapa? Bener nggak ini ucapan Yesus? Nah, itu dipelajari. Gitu loh. Itu saja sih saran dari saya. Lanjut.
terakhir dari saya teman-teman ya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ya begini Mbak Putri Sion ya. Di awal-awal tadi saya mendengar pertama kali ya Mbak menyatakan bahwasanya ada di situ Yohanes 3 nomor 16 dengan begitu besar kasih Allah terhadap dunia